Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan memberikan tips Sobat Kicau Mania tutorial panen usia 0 sampai 2 hari. Artinya 2 hari dan 3 hari. Nah, usia seperti ini sangat rentan sekali biasanya untuk dipanen. Banyak dari teman-teman kita yang mengeluhkan, Om, kalau panen usia 2 hari, usia 3 hari itu gimana? Cara pemberian pola makannya, kemudian juga pola rawatan sampai mereka bisa tumbuh bulu jarum atau bisa nangkring. Nah, pola makannya seperti apa? Kemudian juga jarak pemberian makan, atur waktunya seperti apa. Nah, di video ini akan kita kupas, kita akan jawab secara lengkap. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terakhir yang masih kita ingat, masih kita simpan sampai sekarang. Om, apabila kita bepergian, kemudian kita kerja, kemudian dalam perjalanan, baik memakai kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4, itu bagaimana? Kita sambil melolo cindilan usia 0 sampai 2 hari atau 2 hari sampai 3 hari. Nah, tolong berikan tips dan tutorialnya. Nah, di video ini akan kita jawab semua Sobat Kicau Mania. Jangan kemana-mana, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, untuk jadwal pemberian makannya kita dimulai sejak subuh Sobat Kicau Mania, jam 5 atau jam 5.30 ya. Artinya menjelang jam 6 pagi itu kita sudah siapkan pola makannya seperti kroto dan juga jangkrik. Nah, untuk takaran suapnya bisa kita suap usia 2 hari atau 3 hari seperti ini itu sekitar 2 atau 3 suap. Atau paling banyak sekitar 4 suap Sobat Kicau Mania, itu jangkrik yang kecil. Nah, atau pakai kroto yang telur yang besar itu. Nah, kalau kami pribadi di sini kita pakai ya, jangkriknya itu hanya 2. Kemudian krotonya juga hanya 2 suap, artinya 4 suap. Kadang-kadang juga jangkriknya 2, kemudian krotonya hanya 1. Nah, itu sekali suap pemberiannya 3 suap untuk di pagi hari. Nah, menjelang jam 7 atau jam 7.30 artinya punya jarak sekitar 1 jam ya Sobat Kicau Mania. Mereka ini sudah lapar lagi, sudah bisa manggil berbunyi. Kalian bisa perhatikan di tempat kalian. Jadi tanda dia lapar itu dia berbunyi, pasti berbunyi. Nah, langsung kita berikan pola makan yang sama juga seperti kroto dan jangkrik. Nah, pertanyaannya apabila ada kroto, itu pemberiannya apakah wajib setiap hari Om? Nah, itu tidak begitu wajib Sobat Kicau Mania kalau untuk kroto. Kita bisa membuat selingan dengan menggantinya dengan jangkrik yang kecil-kecil. Tetapi jangkrik itu harus diberikan asupan seperti sayur-sayuran. Nah, itu juga bermanfaat untuk cindilan. Atau aneka pur, bisa juga pakai pur ayam sebagai makanan jangkrik. Langsung kita berikan jangkrik itu ke cindilan ini. Nah, terus selanjutnya Sobat Kicau Mania, jam makannya tadi jam 7 atau jam 7.30. Artinya ada jarak 1 jam dari jam 6 apabila kalian pemberian makannya di jam 6. Nah, kalau kami pribadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi ya, kita tidak mau ambil risiko. Subuh-subuh kita langsung memberikan mereka makan. Itu di sekitar jam 5 atau jam 6 kita sudah memberikan makanan yang kedua. Kemudian jam 7 kita berikan makan lagi, atau jam 7:15, jam 7.30. Nah, kemudian jam 8 atau jam 8.15, itu jarak-jarak waktunya. Nah, selanjutnya jam 9 atau jam 9.15. Begitupun selanjutnya jam 10.15. Artinya jaraknya 1 jam. Jam 11, kemudian jam 12, jam 13, jam 14, jam 15, jam 16, 17, dan 18. Nah, untuk jarak yang cukup lama ini ketika maghrib Sobat Kicau Mania. Ketika maghrib itu pemberian pola makan itu sekitar jam 8 kalau kita, karena dia ada istirahat. Nah, sekitar jam 17.30 itu waktunya pemberian makan yang terakhir. Kemudian maghrib, habis sholat maghrib kita pemberian makan di jam 7 atau jam 7.30, bisa juga di jam 8. Nah, artinya jaraknya ini paling kencang, paling jauh itu jaraknya sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Nah, sekali suap pemberian pola makan bisa 3 suap sampai 5 suap. Nah, kadang-kadang juga tergantung seleranya ya. Kalau dia selera makannya tinggi bisa sampai 6 suap bahkan 8 suap untuk jangkrik yang ukuran seperti di video tadi. Nah, itulah jawabannya. Nah, kemudian kalau untuk bepergian keluar kota atau dalam perjalanan atau kita kerja, kita bisa membawanya pakai kendaraan roda 4
bisa juga Sobat Kicau Mania. Jadi tutorialnya seperti ini. Kalian bisa pakai dengan sangkar petak yang kecil. Nah, kalian bisa juga pakai bakul bekas kroto ya kan. Itu boleh juga. Kemudian kalau kita di sini kita pakai sejenis mangkok Sobat Kicau Mania. Ukurannya kecil, lebih praktis. Nah, nanti di atas mangkok ini kita berikan saja tisu atau kertas, tapi lebih tepatnya tisu ya Sobat Kicau Mania. Jadi dia ini posisi hangat badannya ini dilapisi dengan tisu, seolah-olah dia ini proses sedang dieram oleh indukannya. Karena usia seperti ini memang dieram sama indukannya Sobat Kicau Mania, sampai usia 5 hari bahkan 6 hari itu digelodok. Nah, kalau untuk kita bisa menggantinya dengan memberikannya tisu, atau di atasnya itu kita lapisi lagi dengan bakul kroto ya. Nah, lebih bagusnya tisu itu kita berikan 2 lapis karena itu cukup hangat ya. Kehangatannya itu diperkirakan bisa sama dengan indukannya mengeram kalau untuk di cuaca siang hari ya. Jadi siang hari itu kita berikan tisu 2 lapis, kemudian kita letakkan lagi di atas tisu itu bakul bekas kroto. Jadi bakul itu tidak ada isinya, hanya menutupi lubang angin, jangan sampai anginnya terlalu banyak masuk. Karena usia seperti ini mereka kan belum tumbuh bulu, jadi mudah masuk angin. Nah, ini jarang sekali diperhatikan oleh Sobat Kicau Mania. Kalau mereka masuk angin otomatis perutnya kembung dan tidak ada selera makan, otomatis mencret. Nah, maka dari itu usia seperti ini memang wajib masih dierami oleh indukannya. Nah, di sini kita tidak bicara soal lampu ya Sobat Kicau Mania, karena dari dulu kita jarang pakai lampu. Nah, jadi tips dan tutorial ini sangat sederhana, sangat praktis. Jadi kami tidak pakai lampu, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, sampailah di malam hari. Nah, di malam hari itu prosesnya itu stop pemberian makan itu di jam 9 malam atau jam 9:30 atau jam 10 malam itu sudah stop kita pemberian makan. Nah, mereka ini harus dilapisi tisu seperti ini agar hangat. Lubang udaranya pun jaraknya ada sedikit untuk tempat dia bernapas. Nah, oke, kemudian selanjutnya kita akan berikan tips tutorial ketika di dalam mobil atau kendaraan roda 4. Jadi pemberian tisu ini tetap dilapisi di atas bakul atau di atas mangkok kecil seperti yang kami tampilkan di video ini. Tetapi tidak kita rapatkan, hanya sebagai menutupi bagian atas. Nah, kalau di dalam mobil kita tidak perlu menghidupkan AC Sobat Kicau Mania. Jadi kalau kita membawa anak-anak atau kita sambil jalan-jalan dengan keluarga, pintu kaca pintu mobil itu kita bisa buka sedikit saja jaraknya. Nah, otomatis kalau sedang berjalan mobil itu otomatis banyak masuk angin. Nah, di sanalah ada sedikit ruang udara. Memang resikonya seperti itu kalau kita sedang membawa cindilan di dalam mobil. Nah, kalau kalian yakin juga boleh kalian menghidupkan AC, tapi hanya satu ya. Ukuran tombol volume AC-nya hanya satu. Kemudian jaraknya ini harus diberikan jarak, jangan sampai pembuangan udara AC itu mengarah ke tempat cindilan. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Kalau kami pribadi tidak mau ambil risiko Sobat Kicau Mania ya, karena kita di sini kalau kita membawa di mobil itu otomatis kita membuka pintu kaca jendela itu sedikit saja, jarak sekitar 2 atau 3 jari, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan ya. Nah, untuk di belakang tidak perlu kita berikan. Nah, itu cukup, anginnya sudah cukup masuk untuk di mobil. Nah, selanjutnya untuk di motor ya, kita bisa letakkan di bagasi motor, di bawah jok motor, tetapi tidak kita rapatkan Sobat Kicau Mania. Nah, kemudian untuk isi bensinnya itu harus sebelum kita melakukan tutorial seperti ini. Artinya kalau kita melakukannya sekarang untuk berpergian memakai motor dan meletakkan di bagasi motor, itu isi bensinnya sudah full tank dari kemarin Sobat Kicau Mania. Tetap kita lapisi tisu dan berikan jarak 1 jari antara jarak jok motor itu ke tempat bodi motor. Jadi ada lubang angin yang masuk. Nah, tutorial tentang membawa cindilan sambil melolor ada di konten kita yang lama Sobat Kicau Mania. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat lagi di videonya bagaimana cara kami membawa cindilan ini sambil meloloh di dalam bagasi motor. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, kita sudah selesai kerja, kemudian kita sudah pulang ke rumah, tetap kita lapisi dengan tisu untuk di bagian atasnya. Nah, seperti yang kami lakukan ini. Dan barulah kita letakkan di atas tisu itu bakul bekas kroto. Artinya tidak begitu kita rapatkan, ada jarak sebagai ruang udara yang masuk. Nah, untuk kerodong kita tetap pakai kerodong yang tebal, hanya 1 lapis Sobat Kicau Mania, baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, kerodong ini pun kita buka sedikit, ada ruang udara baik di posisi atas maupun di posisi bawah. Nah, inilah cara yang paling praktis dan kami tidak memakai lampu.
Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe